Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi menuju siang ya. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ini adalah pertemuan kedua kita. Nah, minggu lalu kita udah membahas tentang apa saja coba? Ya betul anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang penyelidikan IPA, kemudian tentang besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua, apa saja coba? Ya betul, besaran itu dibagi menjadi dua, ada besaran turunan dan juga besaran pokok. Nah kali ini Ibu akan membahas tentang pengukurannya. Jadi kan kemarin Ibu membahas tentang rumus-rumus dan juga materi tentang besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara mengukur besaran pokok dan juga besaran turunan. Oke anak-anak, kita mulai belajar ya. Ayo semangat meskipun masih dari, oke? Nah, kalian pahami apa materi yang telah Ibu sampaikan, dan jika kalian tidak mengerti atau belum paham, tolong tanyakan kepada Ibu ya. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum kita belajar. Oke anak-anak, materi pertama Ibu akan membahas tentang pengukuran besaran pokok. Nah, pengukuran besaran pokok ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pengukuran panjang. Yang kedua ada pengukuran massa. Dan yang ketiga ada pengukuran waktu. Dan yang terakhir ada pengukuran suhu. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pengukuran panjang terlebih dahulu ya. Pengukuran panjang. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari adalah penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Pengukuran panjang dengan penggaris ini memiliki skala terkecil hingga 1 mm, sehingga ketelitian penggaris adalah 0,5 mm. Anak-anak, di bawah ini Ibu telah menyiapkan gambar, dan ini adalah salah satu contoh gambar pengukuran panjang dan penggaris. Nah, penggaris ini bermacam-macam. Tuh yang di bawah itu ada penggaris mistar yang biasa kita gunakan ya. Kemudian yang kedua ada penggaris, tapi penggarisnya berbentuk segitiga. Kemudian yang terakhir ada meteran gulung. Meteran gulung biasanya untuk mengukur mengukur tinggi badan ataupun mengukur benda-benda di sekelilingnya. Kemudian yang kedua ada pengukuran panjang dengan jangka sorong. Nah, kalau jangka sorong ini memiliki ketelitian lebih tinggi. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm. Nah, anak-anak, di depan layar Ibu telah menyiapkan ini adalah contoh gambar dari jangka sorong. Nah, di sana juga Ibu telah menyiapkan jangka sorong beserta bagian-bagiannya. Kalian bisa perhatikan bagian-bagian dari jangka sorong. Akan tetapi kalian harus tahu dari jangka sorong itu skala utama dan juga skala nonius. Jadi di antara semua itu kalian harus tahu skala utama dan skala nonius. Karena skala utama dan skala nonius ini adalah penting. Penting karena apa? Karena ini penting untuk kalian nanti mengukur atau menghitung. Jadi kalian harus tahu skala utama tuh yang mana sih, skala nonius tuh yang mana. Nah, kalau skala utama itu yang atasnya, kalau skala nonius yang bawahnya. Jadi nanti Ibu akan memberikan contoh bagaimana kita mengukur dengan alat jangka sorong tersebut ya. Oke, perhatikan anak-anak. Di sini Ibu telah mempersiapkan contoh dari cara membaca jangka sorong. Jadi kalau misalkan kita tatap muka, kemudian kita praktikum di laboratorium, kita akan lebih mudah ya, karena kita langsung melihat jangka sorong dan juga langsung menghitung dengan jangka sorongnya. Akan tetapi karena kita sekarang tidak tatap muka atau daring, jadi kita hanya bisa melihat melewati gambar. Tapi di sini Ibu telah mempersiapkan gambar. Nah, di samping di sini ada gambar dari skala-skala yang ada pada jangka sorong. Nah, di sana ada
ada bagiannya ya. Tuh yang kalian bisa lihat kalau skala utama itu yang paling atasnya dan skala nonius itu yang paling bawahnya. Oke anak-anak, perhatikan ya, ibu akan membacakan soalnya. Perhatikan hasil pengukuran di atas. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan 2 langkah pembacaannya. Pertama, kalian membaca skala utamanya terlebih dahulu. Nah, skala utama di atas itu adalah 21 mm atau 2,1 cm garis merah. Jadi untuk membaca skala utama, kalian melihat garis yang ada di utama itu tetapi yang mendekati garis angka nonius nolnya. Jadi untuk kalian melihat skala utama itu, kalian melihat garis. Akan tetapi garisnya yang mendekati 0. Kalian bisa lihat di contoh, ada garis yang warna merah tebal. Nah, itu adalah garis yang mendekati 0. Di sana kalian bisa menghitung, kan di pinggirnya ada 2. Kemudian kalian menghitung bisa 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi kalian bisa menghitungnya seperti itu. Apakah kalian bisa menghitungnya? Nah, kalau kalian sudah bisa menghitungnya, kalian bisa kalau misalnya dalam bentuk milimeter jadi 21, tapi kalau dalam bentuk sentimeter jadi 2,1 cm. Nah, itu cara membaca skala utama. Jadi kalian lihat garis yang mendekati angka 0. Oke. Apakah sudah paham anak-anak? Ibu lanjut ya. Oke, cara yang kedua, membaca skala Vernier. Skala Vernier itu ada skala noniusnya yang di bawah ya. Lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier. Pada gambar di atas, garis lurus itu tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi, skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Kenapa ibu bisa 3 hasilnya? Nah, kalau cara membaca skala Vernier atau skala nonius, kalian melihat gambar yang ada di bawahnya. Kalian melihat garis lurus yang sejajar dengan skala utama. Jadi kalau kalian membaca skala Verniernya atau skala noniusnya, kalian melihat garis saja, garis yang sejajar dengan skala utamanya. Nah, kenapa 3? Kalian lihat di bawah, kan dimulai dari 0. Kita hitung ke pinggir ya. 0, 1, 2, 3. Nah, yang sejajar dengan skala utama adalah 3. Jadi hasilnya 0,3 mm. Itu dalam bentuk milimeter. Sedangkan dalam bentuk sentimeternya jadi 0,03 cm. Nah, itu anak-anak, apakah kalian mengerti? Oke, maaf ibu salah ngomongnya, maksudnya mengerti. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Kemudian setelah itu, jika kalian sudah semuanya langkah-langkah yang tadi, kalian tambahkan semuanya. Skala utama dengan skala Vernier itu tambahin, kan tadi kalau skala utama hasilnya 21 mm. Nah, kalian tambahkan dengan skala noniusnya 0,3 mm. Jadi hasilnya 21,3 mm atau 2,13 cm. Jadi kalau misalnya kalian disuruhnya nanti kalau ada soal dalam bentuk milimeter, berarti kalian dalam bentuk milimeter. Tapi kalau ada soalnya dalam bentuk sentimeter, jadi kalian harus bentuk sentimeter. Nah, di sini ibu sudah menjelaskan semuanya dan semoga kalian paham ya dengan apa yang ibu jelaskan tadi. Coba kalian pahami, lihat gambarnya, dan kalau misalnya masih belum paham atau belum mengerti, kalian bisa tanyakan ke ibu ya. Jangan sampai tidak ditanyakan kalau belum mengerti. Nanti kita kesananya nggak bisa mengerjakan soal-soal kalau kalian tidak mengerti ininya gitu ya. Jadi kalau tidak mengerti, tanyakan saja. Selanjutnya ada pengukuran panjang dengan micrometer screw. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran panjang dan micrometer screw. Tadi kita sudah menjelaskan pengukuran panjang dengan jangka sorong. Nah, kalau sekarang dengan micrometer screw. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di bawah. Di bawah ini ada gambar dari micrometer screw. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gambar micrometer screw beserta bagian-bagiannya. Nah, kalian bisa lihat ya bagian-bagiannya di gambar. Jadi, micrometer screw adalah alat ukur panjang yang paling teliti dengan skala terkecilnya 0,01 mm.
Alat ini digunakan untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk pelat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Nah, di sini juga Ibu telah mempersiapkan contoh soal dari pengukuran mikrometer skrup. Nah, di atas kalian bisa melihat di sana juga kalian harus tahu skala utama itu yang mana dan skala nonius itu yang mana. Jadi skala utama itu tetap yang di sebelah pinggirnya yang 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah skala utamanya. Nah, kalau skala noniusnya itu yang 35, 30, 25. Nah, itu adalah skala nonius. Kalian harus ingat ya, skala utama dan skala nonius. Cara pembacaannya tidak berbeda jauh dengan jangka sorong yang tadi. Cuman tata peletakan skala utama dan skala noniusnya berbeda. Nah, oke, kalian bisa melihat gambar di sana ya. Skala tetap di sana adalah 4. Ibu kenapa bisa 4? Karena itu garisnya yang mendekati garis yang tengah itu, yang 30 itu. Jadi garis yang mendekati angka yang sejajar sama skala nonius berarti 4. Nah, di sana kalian bisa 4 kali 1 mm sama dengan 4 mm. Jadi kalau misalnya dalam milimeter kalian bisa 4 dikali 1 ya. Kemudian ada skala nonius. Nah, kalau nonius kalian bisa melihat angka yang sejajar dengan skala utamanya. Nah, di sana kalian bisa lihat angka yang sejajar dengan skala utama itu adalah angka 30. Nah, setelah itu, kalau kalian telah menemukan angka yang sejajar dengan skala utama yaitu 30, maka kalian kalikan dengan 0,01 mm. Ibu dari mana 0,01 mm? 0,01 mm itu adalah skala terkecil dari mikrometer skrup. Jadi, kalau misalnya skala nonius itu dikaliin skala terkecil dari mikrometer skrup tersebut. Nah, kita mendapatkan hasil, yaitu 0,30 mm. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi ke selanjutnya. Kita akan menghitung hasilnya nih. Hasilnya itu adalah skala tetap ditambah skala nonius. Hasilnya berapa? Nah, skala tetap atau skala utamanya itu yang di atas kita udah menghitung, berarti 4 mm ditambah skala noniusnya 0,30 meter dihasilkan 4,30 mm. Jadi hasil dari pengukurannya adalah 4,30 mm. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi pengukuran pada mikrometer skrup dan juga mikrometer dan jangka sorong itu tidak berbeda jauh. Jadi intinya kalian harus tahu cara-caranya dan juga kalian harus tahu mana sih yang termasuk skala utama, bagian skala utama dan skala noniusnya. Itu saja. Oke? Kalau tidak mengerti, tanyakan. Oke, anak-anak, kita telah membahas tentang pengukuran panjang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengukuran massa. Nah, kalau pengukuran massa ini diukurnya dengan neraca. Tapi anak-anak, neraca ini ada berbagai jenis. Ada neraca 3 lengan, kemudian ada neraca Ohaus digital, kemudian ada neraca Ohaus 2 lengan, kemudian ada neraca Ohaus 4 lengan, dan yang terakhir ada neraca untuk untuk pedagang. Nah, yang di bawah ini yang merah ya, itu adalah neraca pedagang. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pengukuran massa ini. Kalian perhatikan ya, baik-baik. Oke anak-anak, di sini Ibu telah menyediakan contoh soal. Nah, ini ada contoh soal dari pengukuran massa. Kita menggunakan, bayangkan saja ya, kita menggunakan pengukuran dengan neraca 3 lengan. Berarti neraca 3 lengan itu ada 3 garis ini nih. Yang pertama 2, 3. Nah, ada kemudian caranya ini mudah sekali anak-anak cara menghitungnya. Kalian menghitungnya di samping ada rumus. Ibu telah menyiapkan rumus ya. Kalau misalnya 2 lengan, kalian tambah-tambahkan aja. Lengan yang pertama ditambah lengan kedua. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 3 lengan, kita tambahkan saja lengan 1 ditambah lengan 2 ditambah lengan 3. Dan seterusnya, jika kita menggunakan 4 lengan, kita tambahkan menjadi 4 lengan. Nah, di sini Ibu menyediakan contoh yang 3 lengan ya. Nah, contohnya kalian bisa lihat ya. Rumusnya lengan 1 ditambah lengan 2 ditambah lengan 3. Nah, kalian bisa melihat lengan 1 itu yang paling bawah.
Kalian bisa melihat angka yang paling bawah itu angka berapa? Ya, 400 gram. Nah, kalian tulis 400 gram ditambah lengan kedua. Lengan kedua berapa? 30 gram. Berarti ditambahkan 30 gram. Dan yang atas berapa? 7 gram. Sama dengan berapa hasilnya, kalian tambahin, jumlahin semuanya. Berarti hasilnya 437 gram. Mudah kan anak-anak? Nah, ini mah pasti kalian juga paham ya, mengerti ya? Oke, Ibu harap kalian mengerti dan juga paham. Oke, meskipun daring, emang sih daring ini agak susah, agak sulit ya menerangkan perhitungan seperti ini. Tapi Ibu berharap dengan cara Ibu membuat video pembelajaran, kalian bisa paham dan juga mengerti, oke? Yang ketiga, ada pengukuran waktu. Tadi kita udah tahu bagaimana cara pengukuran panjang, pengukuran massa. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pengukuran waktu. Nah, pengukuran waktu ini adalah satuan waktu yang sering digunakan adalah detik, sekon, menit, dan juga jam. Waktu dapat diukur dengan arloji ataupun stopwatch. Stopwatch ini merupakan alat ukur waktu yang lebih teliti dibandingkan dengan arloji. Stopwatch ini memiliki ketelitian hingga 0,1 sekon. Nah, adapun yang keempat, pengukuran suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu suatu benda dapat diukur dengan alat termometer. Termometer klinis biasanya memiliki skala 35 sampai 42 derajat Celcius. Termometer laboratorium memiliki skala minus 10 sampai dengan 110 derajat Celcius. Zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer klinis adalah raksa. Sedangkan termometer laboratorium ada yang menggunakan raksa ataupun alkohol. Nah, anak-anak, di bawah Ibu telah mempersiapkan sebuah gambar. Nah, apa saja sih gambar di bawah ini? Ya, yang warna hitam itu adalah gambar dari arloji. Kalian juga pasti tahu dan kalian juga pasti memakai kan arloji atau jam tangan. Dan tidak aneh lagi itu mah ya. Oke, yang kedua ada stopwatch. Nah, kalian bisa melihat itu ada gambar dari stopwatch, anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada termometer laboratorium. Maksudnya termometer klinis. Jadi kalau termometer klinis ini biasanya, nah, kalau termometer ini isinya tuh ada raksa. Nah, raksa itu yang mananya? Itu yang tengahnya. Kalau misalnya kita ada di laboratorium, kita akan tahu ya termometer langsung dan Ibu akan jelaskan langsung. Tapi kita melihat di gambar dulu saja ya. Nah, itu termometer. Kemudian yang terakhir itu ada termometer laboratorium. Nah, kalau termometer laboratorium ini lebih besar atau lebih tinggi dari termometer klinis. Dan sama, isinya juga ada air raksa atau alkohol. Kalau misalnya termometer laboratorium seperti itu, anak-anak. Oke, anak-anak, materi terakhir di bab ini, Ibu akan menjelaskan tentang konversi satuan panjang, konversi satuan massa, dan juga konversi satuan waktu. Akan tetapi Ibu bakal sulit menjelaskannya secara daring ini. Jadi Ibu akan mengirimkan video tentang konversi satuan panjang ataupun massa ataupun waktu. Dan kalian lihat videonya ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sekilas saja. Jadi kalau konversi satuan panjang ini, tiap tangga ini kalian bisa naik atau turun 10-10. Jadi misalnya kilometer ke hektometer ada 10. Hektometer ke dekameter berapa? Ditambah 10 lagi. Jadi kalau misalnya turun, kalian bisa 10 dikali 10 lagi. Kalau misalnya naik, kalian bisa dibagi. Nah, mungkin waktu sekolah dasar kalian juga belajar konversi satuan panjang ya. Tapi Ibu akan mengingatkannya lagi jika kalian lupa gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya konversi satu panjang, kalian cara menghitungnya itu kalau misalnya ke bawah, kalian di tiap satu tangga itu dikali 10. Nah, kemudian kalau kalian naik satu tangga dibagi 10. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya Ibu akan mengirimkan sebuah video atau link video dan kalian harus lihat ya. Karena kalian juga harus mengerti di sini. Soalnya kalau kalian tidak mengerti, kesana juga kalian tidak akan mengerti mengerjakan soalnya. Jadi, kalian harus mengerti dulu ini dan kalau misalnya kalian tidak mengerti, tanyakan. Ibu tidak bosan-bosannya untuk berbicara. Kalau jika kalian tidak mengerti, tanyakan. Jadi jangan diam aja. Kalau misalnya kalian tidak mengerti, jangan diam. Soalnya ini adalah ilmu pengetahuan
alam itu di kelas SMP itu masih dasarnya. Dan kalian misalnya kalau ke SMA kalian mengambil jurusan, ada kan kalau SMA dibagi-bagi lagi ya, ada jurusan IPA, IPS. Nah kalau kalian akan masuk ke jurusan IPA, kalian akan bertemu lagi dengan ini. Jadi kalian harus paham dulu di materi dasar ini ya. Jadi mungkin dicukupkan sekian materi Ibu untuk hari ini. Dan nanti Ibu akan mengirim video link di WhatsApp group dan kalian lihat saja video linknya ya. Dan selamat belajar. Oh iya, tugasnya jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di LKS. Nanti kalau kalian sudah beres, kalian bisa fotokan dan kirim ke Ibu. Dan jika kalian tidak mengerti juga dari salah satu soal itu, tanyakan ke Ibu. Oke? Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu berharap kalian mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan materi hari ini. Dan dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.